Di sudut kota yang ramai, di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk klakson, duduklah seorang kakek tua. Namanya Pak Tua, setidaknya begitu orang-orang memanggilnya. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh keriput yang menceritakan kisah hidup yang tak mudah. Hidupnya tampaknya hanya bergantung pada recehan yang dilemparkan ke dalam kaleng biskuitnya yang penyok. Banyak yang memandangnya sebelah mata. Ada yang menganggapnya pemalas, ada yang merasa jijik, ada pula yang tak peduli sama sekali. Namun ada juga beberapa hati yang baik, yang sesekali memberinya sebungkus nasi atau beberapa lembar uang. Bagi Pak Tua, setiap kebaikan sekecil apapun adalah anugerah yang membuatnya bisa bertahan untuk esok hari. Ia selalu tersenyum tulus mengucapkan terima kasih yang lirih namun dalam, sebuah ucapan yang seringkali tak terdengar di tengah bisingnya kota. Suatu sore, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung, dan tak lama kemudian hujan deras turun membasahi bumi. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Pak Tua pun beringsut, mencoba berlindung di bawah kanopi toko yang sempit. Dari tempatnya berteduh, matanya yang sayu menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di seberang jalan, tepat di depan sebuah ruko yang sedang direnovasi, seorang anak kecil perempuan, mungkin berusia sekitar 5 tahun, sedang menangis sendirian. Ia terpisah dari ibunya dalam kepanikan saat hujan turun. Yang lebih mengerikan, di atas anak itu, sebuah papan reklame tua yang terbuat dari besi, yang sudah lama keropos, mulai bergoyang-goyang hebat diterpa angin kencang. Baut-bautnya tampak sudah tak kuat lagi menahan beban. Tanpa berpikir dua kali, tanpa memedulikan usianya yang senja dan tubuhnya yang ringkih, Pak Tua langsung berlari menerobos hujan badai. Air hujan menyamarkan pandangannya. Angin kencang seolah mendorongnya mundur. Tetapi tekad di matanya lebih kuat dari badai itu sendiri. Ia harus menyelamatkan anak itu. Nak, awas! Teriaknya, suaranya parau tertelan deru angin dan hujan. Tepat ketika ia sampai di depan anak itu, terdengar suara kerak. Yang mengerikan, papan reklame itu lepas dari pegangannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Pak Tua mendorong tubuh mungil anak itu sekuat tenaga hingga terguling ke tempat yang aman. Namun ia sendiri tak sempat lagi untuk menghindar. Brak! Suara benturan keras itu membungkam suara badai untuk sesaat. Papan reklame besi itu menimpa tubuh rentanya. Ketika hujan mulai reda dan orang-orang keluar dari tempat persembunyian mereka, mereka menemukan pemandangan yang memilukan. Anak perempuan itu menangis di samping tubuh. Pak Tua yang tergeletak tak bergerak, berlumuran darah. Ibu si anak berlari histeris dan memeluk putrinya erat. Bersyukur anaknya selamat. Kerumunan orang mulai terbentuk. Mereka yang tadinya memandang Pak Tua dengan sebelah mata, kini menatapnya dengan penuh kekaguman, rasa hormat, dan penyesalan yang mendalam. Di tengah kerumunan itu seseorang berteriak, "Tunggu, wajah itu aku kenal. Dia bukan pengemis biasa, dia Pak Wiryo, veteran perang yang dulu dapat penghargaan bintang jasa dari presiden." Semua orang terhenyak. Ternyata kakek tua yang setiap hari mereka lihat sebagai pengemis yang hidup dari belas kasihan adalah seorang pahlawan negara, seorang pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa. Dan di akhir hayatnya, kembali mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan satu jiwa tak berdosa. Pak Tua, sang pahlawan tanpa nama di sudut kota, telah pergi. Ia mungkin hidup dalam kemiskinan materi, namun ia meninggal sebagai orang terkaya dalam keberanian dan cinta kasih. Kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa pahlawan sejati tidak diukur dari pakaian yang ia kenakan atau harta yang ia miliki, tetapi dari pengorbanan yang ia berikan. Dan terkadang, pahlawan terbesar adalah mereka yang kita abaikan setiap hari.